saudara semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, mungkin mohon maaf ya, karena sudah sekitar 100 tahun ke belakang saya jarang bikin konten. Dan untuk kali ini berarti kita akan lanjutkan mengatasi NMAX New ya. NMAX New yang banyak keluhan orang bahwa NMAX New ini pada tarikan awal dia gerdek ataupun gerebek. Pokoknya banyak orang yang sering bilang bahwa sudah dibersihkan, sudah diservis, gerebek lagi, bersihkan lagi, gerebek lagi. Pokoknya bosen lah katanya, pusing, garuk-garuk kepala, gerebek lagi. Dan yang kedua, permasalahannya itu dia tarikan awalnya dia lemot. Jadi RPM bawahnya pasti tarik gas kurang responsif lah, kurang ngejambak. Jadi kali ini kita akan acak-acak bagian pulinya agar gerebeknya itu tidak kambuh-kambuh lagi dan power bawahnya itu jadi bagus. Dan oke, kita bongkar satu persatu. Oke, jadi ini motornya motor NMAX New ya, yang bentuk bodinya kayak gini nih. Nah, ini NMAX New. Ini motor baru sebulan pemakaian. Mungkin sekarang bulan 6, ini keluarnya bulan 5. Dan ini juga ada yang punyanya nih. Iya, Kang. Motor baru dipakai sebulan. Cuman dari baru keluar seminggu udah ngegerdek. Tolong diacak-acak lah, biar kayak yang udah-udah. Ya. Jadi ini dipercayain buat bagian CVT-nya diacak-acak. Mungkin udah pengalaman ke belakangnya yang diacak-acak aman-aman aja dan lumayan bagus. Oke, kita bongkar dulu untuk bagian CVT-nya. Untuk pembongkaran blok, karena mungkin sudah pada tahu, mungkin mudah untuk bongkar blok CVT, tinggal buka baut-bautnya aja. Jadi kita langsung aja. Oke, setelah kita bongkar untuk bagian blok CVT-nya seperti ini, kita lihat di sebelah sini. Jika kita lihat mungkin ini masih lumayan baru semua ya, masih pada bersih. Cuman kadang ada suara jetrak-jetrek. Untuk NMAX New ini ada suara tok-tok-tok, ada juga seperti itu. Dan juga dia yang sering kebanyakan keluhan itu dia geredek. Kita tes hidupkan dulu. Oke, kita tes untuk hidupkan. Lalu kita nyalakan dulu. Oke, jadi pas pada saat langsam dia agak getar. Dan pada saat digas, nah ini kelihatan panelnya getar banget ya. Tarik ke rem, tarik. Jadi gejalanya seperti itu ya. Seharusnya kalau misalkan pas pada saat ditarik gas itu, panbel itu dia jadi kencang ya. Makin kencang, makin ditarik gas. Nah, yang tadi ini kita lihat bahwa pas ditarik gas, dia panbelnya getar ya seperti ini. Makanya kalau panbel getar juga sebenarnya pengaruh itu ke geredek. Jadi putaran di sini pun dia kurang stabil ya. Kadang nempel, kadang enggak. Kadang edan, kadang eling lah. Mau nempel mau enggak. Jadi ini gak jelas nempel kampas ke rumahnya, itu juga bikin geredek juga. Berarti permasalahan yang pertama dia di panbel yang ngagibrig lah, panbelnya kayak tadi nggak stabil, itu bikin geredek. Dan yang kedua dari kampas ganda mungkin yang kotor. Panbel yang getar seperti ini kemungkinan dari per CVT yang terlalu lembek ya per CVT-nya. Jadi kita lihat di sini, kita pencet tuh. Jadi ditekan sama tangan aja dia pernya. Ini udah lemah banget tuh. Jadi ini pernya kurang keras mungkin untuk NMAX New ini. Jadi solusinya nanti pasti kita tarik lagi ini untuk per CVT-nya. Dan kedua ini pun kalau ini kurang kasar menurut yang sudah diuji coba, kalau ini terlalu licin kurang kasar pun dia sama ikutan geredek karena pandelnya jadi kurang mencengkram. Oke, berarti kita buka dulu untuk bagian mangkok CVT-nya. Murnya kita buka, lalu mangkoknya kita cabut. Oke, kita lihat mungkin di sini udah banyak debu ya, ngaruh juga ini sedikit nih. Ini di sini ini baru sebulan, debunya udah lumayan banyak. Kita lihat. Nah, ini debunya adalah sekitar sekian dan terima kasih. Jadi kalau banyak debu ke kampasnya pun dia cepat kotor seperti ini.
Nah ini jadi agak keras nih kampasnya. Jadi kalau banyak debu ke kampasnya agak keras, dia jadi gerdak juga. Kita cabut dulu dan kita buka untuk kampas gandanya, dan nanti kita akan tarik untuk bagian per CVT-nya. Seperti biasa untuk ngopreknya nggak pakai modal ya, pernya nggak diganti-ganti sama yang racing atau gimana, kita tarik aja yang orinya karena yang orinya itu nanti lebih kuat, lebih awet. Mungkin masih ada yang banyak bertanya, kalau misalkan pernya ditarik nanti kembali ke awal. Yang jelas dicoba dulu lah. Kalau belum mencoba, belum membuktikan bahwa per ori itu kalau ditarik itu nggak balik lagi ke awal. Paling baliknya lagi nanti ke Jakarta. Oke, kita buka dulu untuk bagian kampas gandanya. Oke, kita lihat ini pernya lembek banget ya. Lembek teh bahasa itunya apa? Kurang keras lah, leles. Tuh lihat, ini pernya lembek banget. Jadi untuk NMAX New ini kebanyakan penyakit gerdaknya itu ditimbulkan karena panbelnya itu kurang kencang pas digas. Per CVT-nya ini lembek banget nih, lihat. Oh. Ini yang paling parah dari panbel ngagibrig, jadi ke majunya juga ngagerdeg gitu. Ini karena untuk per CVT-nya dia terlalu lembek. Oke, berarti yang pertama kita tarik dulu ini untuk pernya agar lebih mudah. Untuk cara penarikannya pokoknya silahkanlah, di video-video sebelumnya sudah sering divideokan untuk cara penarikan per. Mau dimasukkan ke sini boleh, lalu ditarik. Mau diganjel pakai kunci boleh. Oke, kuncinya disilang seperti ini, lalu kita tarik. Kita tarik sampai lurus pernya. Oke, pernya kita tarik sampai panjang seperti ini. Terserah nariknya mau segimana, pokoknya sekuatnya aja. Yang jelas pernya jadi lumayan kencang ya dia. Kita lihat ini pernya yang sudah ditarik. Ini pengaruh banget ya kalau misalkan pernya udah ditarik, dia lebih mencengkram ke panbelnya. Dan per ori ini lebih fleksibel dia. Setelah penarikan per, berarti untuk kampas, untuk bagian sini kita cuci dengan sabun. Oke, jadi untuk pencuciannya kita bisa gunakan sabun colek. Lalu sabun coleknya langsung kita tempelkan ke sini. Kita gunakan sikat cuci, ini kawat cuci. Jadi ini sabunnya sabun kental, kita gosokkan ke sini. Jangan sekali-kali mencuci kampas ganda ini dengan bensin. Dengan bensin nanti rusak. Ini harus pakai sabun. Setelah beres semua nanti kita bilas dengan air bersih. Lihat, dicuci sampai bersih seperti ini, sampai tidak ada gemuk yang bocor, grease yang bocor. Dan di sini kita lihat jangan terlalu banyak grease juga ataupun debu. Pokoknya kalau dipegang udah dia keset, agak keserak lah seperti itu, agak kasar dia pegangnya gini. Oke, beres satu, kita pisahkan. Dan untuk per pisahkan juga. Selanjutnya berarti untuk mangkok di sini, ini yang tadi kita bor dulu. Oke, kita lihat di sini. Berarti setelah dibor, nanti kita kasih got ya sebelah sini ke sini supaya dia debunya mau keluar.
Lihat, jadi di sini jarak main kampas yang bekas kampasnya ini, dan di sini tempat tampungan debu berarti ya. Jadi supaya debunya tidak menampung, kita kasih got yang seperti selokan ke sana untuk membuang grease, mengeluarkan grease ataupun mengeluarkan debu yang nantinya bikin motor ini geredak. Oke, kita lanjutkan dulu semua. Kita lihat berarti ini 6 lubang. Yang jelas lubangnya harus simetris ya, berlawanan arah seperti ini, agar nanti putarannya pun tidak oleng, tidak error lah, tidak error pokoknya, jadi simetris. Lubangnya harus 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Dan di sini kita buat got semua. Dan setelah ini berarti kita amplas untuk bagian bekas kampasnya di sini agar lebih mencengkram. Kita amplas sedikit. Untuk amplasnya kita gunakan amplas nomor 80 ya. Kita pegang lalu kita putar rodanya. Oke, jika dipastikan sudah rapi seperti ini, berarti ini udah selesai trik yang ketiga. Kita pisahkan dulu. Untuk bagian di sini seperti biasa, agar di sini tidak licin, nanti kita gerinda dengan menggunakan gerinda amplas. Kalau saya sih biasa pakai gerinda cutting, tapi kalau supaya tidak terlalu ekstrim pakai gerinda amplas saja. Berarti di sini kita buka dulu. Kita cabut. Pen pulinya dicabut dulu semua. Kita buka untuk pen pulinya yang 3, lalu ini grease-nya kita bersihkan dulu. Oke, setelah dibersihkan berarti nanti kita gerinda di sini agar permukaannya dia lebih kasar. Nantinya kalau dia lebih kasar, dia lebih mencengkram ke panbelnya. Jadi panbelnya yang tadi nggak ngagurubuk ya, nggak nyagibrig seperti itu untuk panbelnya. Dan untuk gerindanya terserah ya, kalau misalkan belum pede pegang gerindanya, pakai gerinda amplas saja biar gak terlalu ganas. Tapi kalau udah pede pegang gerindanya, pakai gerinda cutting seperti ini yang tipis nggak apa-apa nih. Yang penting pas ngegerindanya jangan terlalu ditekan. Pas ngegerindanya dianggang ya, ataupun dianggang, agak tau lah bahasa Indonesianya apa. Oke, kalau pakai gerinda amplas boleh. Nanti kita tariknya miring ke sini seperti ini. Ini saya gunakan gerinda cutting aja. Yang jelas ini aman lah. Oke, jadi ini yang sudah beres digerinda. Pokoknya dia batiknya seperti ini ya. Dia gaya menggerindanya miring. Miring ke samping seperti ini. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, ini aman nggak? Ini dijamin aman. Nggak akan ngerusak ke panbel, karena besi kalau adu karet itu pasti menang karet. Jadi gak akan habis kena panbelnya. Dan ini juga sudah saya buktikan sekitar 100 tahun ke belakang dan ratusan motor yang sebelumnya. Bahkan ini kan sudah tadi kita lihat bahwa motornya ini baru sebulan ini berani saya gerinda, karena ini dijamin aman, berani tanggung jawab. Dan oke, sudah selesai. Berarti ini dijamin panbelnya gak akan ngagibrig seperti ini. Kita pisahkan lagi. Oke, kita lihat satu-satu. Berarti ini dibatik agar lebih mencengkram ke panbel, dan untuk per ditarik dia agar lebih neken juga dia ke panbelnya. Ini untuk per dia lumayan nambah power juga, untuk tarikannya dia lebih responsif. Dan untuk kampas sudah kita cuci, dia bebas dari kotoran yang mungkin kebanyakan bikin gerdak juga.
Dan untuk mangkok sudah kita lubangi, dia nantinya untuk kedepannya agar kalau ada kotoran di sini, ada debu, ada grease yang bocor tidak tertampung, jadi dia terbuang keluar. Oke, jika sudah dilakukan tutorial seperti ini dijamin lebih awet ya, nggak akan berasa gerdek lagi. Kalau hanya di servis, misalkan dibersihkan, kita pasang lagi di servis, dibersihkan, kita pasang lagi, teruslah berulang-ulang, di servis 3 hari gerdek lagi, di servis seminggu gerdek lagi. Nanti lama kelamaan bosan nyervis terus, banyak keluar biaya, orangnya yang gerebek-gerebek, garuk-garuk kepala. Servis lagi, gerdek lagi, pokoknya pusing lah, gerdek lagi. Kalau sudah dilakukan tutorial seperti ini, pokoknya nggak akan berasa gerdek lagi. Ini sudah saya buktikan berulang kali. Pokoknya tutorial yang saya bagikan itu berdasarkan uji coba yang ke belakangnya, kadang uji coba yang ke depannya, pokoknya ke sampingnya banyak lah pokoknya. Oke, berarti ini kita rakitkan dulu. Dan untuk pemasangan grease-nya juga, ini grease-nya jangan memakai grease yang terlalu kental. Nantinya kalau grease yang terlalu kental tidak tersekat oleh seal, nantinya busret-basret lagi, grease-nya sana sini, dia gerdek lagi. Oke, kita rakitkan dulu dan kita lihat untuk cara pemasangan grease-nya. Oke, kita pasang di sini untuk pulinya, sliding. Kita pastikan untuk seal-nya dia ngepres ya, seperti ini. Tapi hal yang satu lagi, bahwa kalau di sini gemuknya busret-basret, nggak kesekat sama seal, nantinya dia ke panbelnya banyak grease-nya juga. Yang di sini bocor, dia ke kampasnya banyak grease juga. Berarti untuk di bagian grease-nya, ini boleh pakai grease yang ori. Pokoknya grease yang ori itu dia encer ya seperti ini. Tetapi menurut saya ini agak kurang encer juga. Harus diencerin lagi dikit. Kalau grease-nya terlalu kental, nanti dia nggak kesekat sama sealnya, soalnya grease-nya itu terlalu kuat menempel ke dinding puli ini. Jadi untuk grease-nya bisa kita gunakan grease yang ori, nanti diencerkan lagi dengan menggunakan oli samping, ataupun kita bisa gunakan grease lithium seperti ini, boleh. Berarti kita pisahkan dulu sebagian seperti ini grease-nya. Untuk pencampurannya, kalau grease-nya pakai yang ori seperti ini, kita campur dengan menggunakan oli samping ya, mau oli samping apa boleh, mau oli samping, mau oli sarung, mau oli koko boleh. Kita campur 1:1. Jadi ini trik baru agar gemuknya tidak cepat busret-basret. Lalu kita aduk untuk grease-nya sampai dia tercampur rata. Pokoknya aduklah sekitar 5 jam di sini grease-nya sampai tercampur rata. Oke, berarti ini yang sudah kita aduk sekitar 5 jam. Pokoknya grease-nya jadi encer seperti ini ya. Pokoknya ini grease-nya gak terlalu kental, dia agak encer seperti ini. Kalau kita masukkan logika, pokoknya grease sama oli samping itu lebih kuat. Oli samping ya untuk menahan beban putaran itu dan beban gesekan. Karena kalau oli samping itu dicampur bensin aja, oli samping 1 seloki dicampur bensin 1 kaleng, dia masih bisa melumasi untuk piston, untuk bearing krek as dan yang lainnya. Ini kalau dicampur oli samping, grease-nya itu lebih kuat, lebih bagus lah kualitasnya. Oke, kita tes pasang. Gimana sih teh itunya, kita rapihkan agar tidak belepotan. Pas pada saat memasangnya diusahakan jangan belepotan, jangan busrat-basret. Corong pulinya kita pasang. Oke, kita tarik seperti ini.
Kita tarik lagi, dia kalau kita pegang nggak ada grease yang ketinggalan di sini, nggak kesekat semua grease-nya oleh seal. Kita lihat. Oke, seperti ini dia bersih ya. Nggak ada grease yang ketinggalan, bersih. Ini dijamin nggak akan busret-basret nantinya grease-nya. Oke, setelah ini kita rakitkan kembali. Untuk pemasangan pernya nggak dimasukin ya, karena ini kadang agak sulit memasangnya kalau sama kamera, nanti mental kena kepala. Cenah mau diasukeun. Betrik kena tarang. Tuh bisa mas anggota gede. Gila. Buku suku teteh sopan ya. Hah? Kuat terus kali dia langsung asup ya mah. Nah, asup. Sok, gas tinggal putar ke kunci. Kotor. Ini agak sulit ya masangnya karena pernya jadi panjang, jadi keras. Pokoknya hati-hatilah masangnya, takut mental. Ini juga agak lumayan. Begitulah. Oke, setelah ini berarti kita tinggal, ini sudah siap semua, tinggal kita rakitkan. Dan selanjutnya untuk bagian kipas depan nanti kita cukup amplas ya. Untuk bagian kipas depannya nanti kita amplas. Dan untuk menambah power juga kalau mau silahkan pasang roller 4 yang sudah saya kasih tutorial di video-video setting CVT sebelumnya. Oke, kita buka dulu untuk bagian baut kerekasnya. Jadi di sini ada ring tebal satu, mur, tarik kipas, ada ring tipis untuk NMAX-nya ini, ring tipis. Nah, di bagian belakang rollernya pun dia ada ring ya, kayak X-Max. Ada ring tebal di belakang rumah roller di sini. Ada ring tebal. Diperhatikan, jangan ketukar. Untuk bagian puli depan berarti ini bisa kita amplas dengan menggunakan amplas nomor 80 seperti ini. Berarti amplasnya gaya miring juga sampai selesai. Mungkin kalau saya lebih praktis, saya gunakan ini ya, gerinda amplas. Yang jelas kalau menggunakan gerinda amplas, pokoknya posisinya jangan terlalu ditekan lah, di apa yang namanya, dianggangkan teh apa ya, Jambang. pokoknya susah lah nyebutinnya. Jadi ini yang sudah selesai, kita gerinda amplas untuk kedua-duanya. Dan untuk roller, kalau powernya pengen lebih enak, kita bisa gunakan roller 4 seperti yang sudah saya buat di video-video sebelumnya. Untuk pemasangannya silang seperti ini. Yang jelas mungkin ada perbedaan ya, menggunakan roller enteng dan menggunakan roller 4. Kalau menggunakan roller enteng, terlalu enteng, biasanya atasnya itu nggak enak ya, atasnya meraung, ngagerung. Dan kalau pakai roller 4, bawahnya responsif, ngejambak, atasnya juga ngisi, nggak meraung atasnya karena dia rollernya bawaannya yang agak berat, tetapi dia 4 dikurangi untuk RPM bawah. Sama untuk perihal per CVT, kalau kita pakai per racing itu di turunan tuh kadang ngeden di tarikan RPM atas meraung. Kalau kita pakai per yang ori ditarik, dia bawahnya responsif, atasnya nggak meraung, pokoknya atasnya ngisi. Silahkan dicoba aja. Dan kalau nanya aman atau enggak, sudah jelas di sini semua udah motor banyak banget lah
saya lakukan tutorial seperti ini dijamin aman. Dan untuk bagian ini ya slider, kalau bunyi berisik kita bisa ganjal di sini dengan menggunakan kain yang kuat ataupun pakai seal tip, itu juga boleh. Pokoknya untuk pengejalan slider ini sudah saya sering masukkan di video-video sebelumnya. Oke, setelah selesai dipasang bautnya dan dikencangkan dan sudah dipastikan rapi semua, berarti kita tes untuk hidupkan. Pokoknya kalau setelah dilakukan tutorial seperti tadi, kita tes aja. Awalnya kan untuk panbelnya itu dia kendor ya, kurang kencang, kita tekan seperti ini langsung ngebuka. Dan sekarang ini untuk panbelnya dia lebih ngepres, kita tekan aja seperti ini, kita dengarkan. Nah, sampai bunyi seperti ini berarti ini kencang ya, kayak senar gitar, dia ada suaranya. Berarti ini panbelnya kencang, dijamin powernya lebih enak, gerdaknya pun hilang. Oke, berarti setelah ini kita rakitkan kembali untuk blok CVT-nya. Ini sudah kita rakitkan semua, nanti kita suruh tes sama yang punya motornya. Ini ada yang punya motornya juga, ini Bang Ray. Nanti kita tanya ini gerdaknya sembuh ataupun enggak, atau powernya enak ataupun enggak. Yang pasti sih enak lah, yang udah aja udah diacak-acak mah enak. Coba kita tes dulu ya. Oke, siap. Ya mungkin kalau ngoprek motor itu mungkin lebih baik malam ya, karena kalau misalkan malam itu kerjaan lebih fokus, gak terlalu banyak yang gangguan ini itu. Oke, sambil kita nunggu untuk nyoba motornya, kita potong dulu sebentar. Gimana, Bang Ray? Mantap Kang, tarikan bawah akselerasi mantap sampai di atas. Kalau buat di puncak sih pas lah, apalagi untuk anak-anak touring. Atur nuhun Kang. Jadi untuk tips dan triknya yaitu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.